الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مالك الأبحار معدي سلك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حمادي دينك عصبه لولاء عنوانا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang memberikan nikmat yang luar biasa. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada insan al-kamil, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola dan panutan dalam menjalani kehidupan, baik dalam beragama, bermuamalah, berbangsa dan bernegara. Salam takdim kami sampaikan kepada para ulama, para masyayikh, asatidah dan tokoh masyarakat yang kami hormati, para dewan juri lomba pidato yang diselenggarakan pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Santri. Begitu pula para hadirin hadirat yang kami cintai karena Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mencintai tanah air adalah hal yang sifat alami bagi diri manusia. Maka tentu dan sepatutnya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, khususnya kaum santri. Meskipun cinta tanah air adalah hal yang sifat alami, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam adalah agama yang sempurna, sehingga aturannya memiliki peranannya sangat besar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tidak ada pertentangan antara kesetiaan agama dan kesetiaan terhadap tanah air. Sebagaimana yang disampaikan Al-Habib Ali Al-Jufri, barang siapa yang menyangka ada kontradiksi antara kesetiaan agama dan kesetiaan terhadap tanah air, maka sesungguhnya dia tidak paham agama dan tidak mengerti tanah air. Hadirin yang dirahmati Allah, nasionalisme dan patriotisme merupakan sesuatu yang diyakini dan ketaatan dalam terhadap ajaran agama. Mencintai tanah air di antara bukti nasionalisme umat Islam untuk negeri ini adalah gagasan hubbul waton minal iman. Semua itu tidak lepas dari peran ulama dan kiai Nusantara, para santri yang merupakan bagian dari anak bangsa, juga ikut andil berada di garda terdepan dalam membela dan memperjuangkan kemerdekaan tanah air tercinta Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kontribusi sangat besar dalam membela dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bagaimana nasionalisme dan patriotisme tertancap kuat di dada umat Islam, khususnya kaum santri. Hadirin yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana para kiai dan santri melawan penjajah demi membebaskan negeri ini dari penjajahan dan kezaliman, harta, darah, bahkan nyawa mereka pertaruhkan. Pada tanggal 2 Oktober muncul perlawanan terhadap penjajah demi membebaskan negeri ini, yang disebut resolusi jihad, di mana seluruh santri di Indonesia berkumpul di Surabaya untuk
untuk melaksanakan fatwa jihad fisabilillah. Hingga akhirnya pada tanggal 10 November 1945 para kiai dan santri mengangkat senjata melakukan perlawanan besar-besaran terhadap para penjajah. Banyak di antara mereka luka-luka, bahkan kehilangan nyawa syahid fisabilillah. Tahun 1943 sampai 1945 hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar, di antaranya Laskar Hizbullah dan Laskar Fisabilillah. Laskar Hizbullah di bawah kepimpinan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Laskar Fisabilillah dipimpin oleh Kiai Mashkur. Oleh karena itu, jangan sekali-kali memandang sebelah mata terhadap kiprah para kiai dan santri dalam membela dan memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Allahu Akbar. Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj pernah mengatakan, tanpa pengorbanan santri, tanpa resolusi jihad Kiai Hashim Asy'ari, barangkali sejarah Indonesia berbeda dengan yang ada sekarang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nasionalisme dan patriotisme merupakan sesuatu yang diyakini menjadi keyakinan dan ketaatan terhadap agama. Para ulama, para mufassir telah banyak menjelaskan dalil-dalil tentang pentingnya cinta tanah air. Sebagaimana yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad." Sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan membalikan kamu ke tempat kembali. Berbagai pendapat ulama dalam menafsirkan kata ma'ad, di antaranya menafsirkan pada Mekah, akhirat, kematian, dan lain-lain. Tetapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, pendapat yang lebih mendekati adalah yang menafsirkan pada kata Mekah. Nasionalisme dan patriotisme merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Maka jangan heran jika moto santri adalah Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalimat ini intisari dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar qamisan abyad faqala thawbuka hadha ghasilun am jadid qala la bal ghasil qala ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran dan hadis telah menanamkan mental heroik yang luar biasa kepada umat Islam. Mental ini diimplementasikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam perjuangannya mendakwakan Islam, baik dalam perundingan ataupun perang. Dengarkanlah ungkapan agung yang disampaikan Khalid bin Walid yang mendapat gelar pedang Allah. Kata beliau, tidaklah sebuah malam di mana aku bersama seorang pengantin yang aku cintai lebih aku sukai dari sebuah malam yang dingin lagi bersalju dalam pasukan kaum muslimin guna menyerang musuh. Sikap dan langkah ini yang kemudian diikuti para kiai dan santri dalam membela dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang didasarkan pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah
wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah orang-orang yang tinggi derajatnya menurut Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Cukup hanya ini saja pidato yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.